Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Ma'rifatul Zahra dengan NIM 200020026 akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang model pembuatan kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya di sini adalah salah satu anggota dari kelompok 3 dalam mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan, yang mana akan membahas materi terkait model pembuatan kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Dosen pengampunya yaitu dengan Bapak Profesor Dr. Rosdinal MPD dan juga Bapak HD Afriansyah MPD. Yang pertama yaitu terdapat model rasional model. Nah, dalam jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik yang ditulis oleh Apriantika tahun 2008, model ini adalah model ideal dalam proses pengambilan keputusan secara rasional, terdiri dari tindakan yang didasarkan pada rasio individu, yang mana itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan sebuah tujuan untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi kita sebelum untuk memecahkan masalah itu harus menetapkan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, seluruh alternatif strategi untuk mencapai tujuan itu dieksplorasi dan juga didaftar. Harus dikaji terlebih dahulu dan melakukan riset terlebih dahulu. Yang ketiga itu segala konsekuensi yang signifikan untuk setiap alternatif itu diperkirakan dan kemungkinan munculnya setiap konsekuensi itu harus diperhitungkan. Yang keempat itu ada strategi yang paling dekat dengan pemecahan masalah dan dengan biaya paling rendah itu dipilih berdasarkan kalkulasi tersebut. Nah, ini menurut pendapat Carley tahun 1980 halaman 11. Kemudian terdapat model yang kedua, yaitu model satisficing model. Nah, dalam Information System Journal yang ditulis oleh Anita tahun 2018, esensi dari satisficing model ini pada saat dihadapkan pada masalah kompleks, pengambilan keputusan berusaha menyederhanakan masalah-masalah pelik sampai pada tingkat di mana dia itu siap untuk memahaminya. Hal ini dikarenakan secara manusiawi, dia tidak mungkin memahami dan mencerna semua informasi penting secara optimal. Nah, di dalam model ini, pembatasan proses pemikiran itu diarahkan pada pengambil keputusan dengan rasional terbatas, yaitu proses penyederhanaan model dengan mengambil inti masalah yang paling esensial tanpa melibatkan seluruh permasalahan yang konkret. Rasional terbatas ini adalah batas-batas pemikiran yang memaksa orang membatasi pandangan mereka atas masalah dan juga situasi. Nah, pemikiran itu terbatas karena pikiran manusia tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan dan juga mengolah informasi yang bertumpuk. Bagi para pengambil keputusan, daripada mempertimbangkan 6 atau 8 alternatif, lebih baik cukup bekerja dengan 2 atau 3 alternatif untuk mencegah kekacauan. Pada dasarnya, manusia itu sudah berpikir logis dan juga rasional, tetapi dalam batas yang sempit. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya rasionalitas terbatas itu antara lain informasi yang datang dari luar itu sering sangat kompetitif atau informasi itu tidak sempurna. Baik itu kendala waktu dan juga biaya, serta kebatasan seorang pengambil keputusan yang rasional untuk mengerti dan juga memahami masalah dan informasi. Konsep ini memberikan tekanan pada batas-batas rasionalitas pengambilan keputusan, di samping dapat menjelaskan mengapa dua orang itu menggunakan informasi yang sama bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Dan itu adalah menurut Alindo Wahab Randeria tahun 2009. Nah, yang terakhir itu terdapat incremental model. Nah, dalam model ini berbagai
banyak sekali keraguan tentang praktikalitas bahkan kegunaan model rasional, membawa pada usaha untuk mengembangkan sebuah teori pengambilan keputusan yang lebih dekat dalam memperkirakan perilaku aktual dari para pengambil keputusan. Nah, situasi ini itu mendorong munculnya model inkremental yang memotret pengambilan keputusan kebijakan publik sebagai sebuah proses yang dikarakteristikkan oleh tawar-menawar dan juga kompromi antara berbagai pengambil keputusan yang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Dalam mengembangkan model inkremental, dalam analisa pengambilan keputusan, kebijakan publik paling layak itu diatributkan pada ilmuwan politik Yale University, Carles Lindblom, tahun 1953. Nah, ia merangkum model ini sebagai sebuah model yang terdiri dari strategi-strategi yang saling mendukung dalam melakukan penyederhanaan dan pemusatan fokus. Nah, strategi-strategi dalam model inkremental ini yang pertama itu pembatasan analisis hanya pada kebijakan familiar. Nah, pembatasan analisis ini hanya pada beberapa alternatif kebijakan yang familiar. Yang kedua itu terdapat sebuah analisis tujuan kebijakan yang saling berkaitan dan nilai-nilai dengan berbagai aspek empiris dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, sebuah strategi yang mengedepankan analisis untuk mencari masalah yang diinginkan diselesaikan daripada tujuan-tujuan positif yang ingin dikejar. Yang keempat, serangkaian percobaan, kegagalan, dan juga percobaan ulang. Yang kelima, itu ada analisis yang mengeksplorasi hanya sebagian, bukan keseluruhan. Konsekuensi yang penting dari suatu alternatif yang dipertimbangkan. Yang keenam itu setiap partisipan atau setiap orang itu mengerjakan bagian mereka masing-masing dari keseluruhan domain. Nah, ini menurut Lindblom tahun 1979 halaman 517. Dalam pandangan Lindblom, para pengambil keputusan ini mengembangkan berbagai kebijakan melalui sebuah proses membuat perbandingan terbatas yang berurutan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu keputusan-keputusan yang sudah familiar bagi mereka, seperti yang dikemukakan dalam artikelnya yang telah banyak dikutip, itu The Science of Modeling Talk. Para pengambil keputusan itu bekerja dalam sebuah proses yang secara terus-menerus terbangun dari situasi yang ada pada saat itu, setapak demi setapak dan dalam derajat yang kecil. Keputusan yang diambil itu biasanya hanya sedikit berbeda dari keputusan-keputusan yang sudah ada. Dengan kata lain, perubahan dari status quo bersifat inkremental. Meskipun menerima berbagai kemungkinan teoritis bagi berbagai styles pengambilan keputusan. Lindblom dalam karya-karyanya yang kemudian menolak seluruh alternatif lain bagi model inkremental berdasarkan alasan-alasan praktis. Nah, ia ini berpendapat bahwa setiap analisis sinoptik yang berusaha untuk mencapai keputusan-keputusan berdasarkan berbagai kriteria ini berorientasi maksimalisasi akan berakhir dengan kegagalan, dan seluruh pengambilan keputusan itu didasarkan pada apa yang disebutnya sebagai analisis yang tidak lengkap dan tergeneralisasi. Nah, Lindblom juga berpendapat esensi dari inkrementalisme ini adalah untuk mensistematisasikan berbagai keputusan yang dicapai melalui cara ini, dengan menekankan pada pentingnya mencapai kesepakatan politik dan belajar dari trial and error, ketimbang hanya berkutat dengan keputusan-keputusan secara acak. Nah, ini menurut Lindblom and Cohen tahun 1979. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwasanya dalam materi kita kali ini, dalam model pembuatan kebijakan dalam menyelesaikan masalah, saya hanya menjelaskan 3 model saja. Yang pertama itu ada rational model, kemudian yang kedua ada satisficing model, dan yang terakhir itu ada incremental model. Sekian dari saya. Jika terdapat
kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.